Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Kita bisa bertemu lagi mengawali puasa di hari yang kedua. Semoga puasa hari ini semakin dilancarkan sebagaimana puasa di hari kemarin. Salawat dan salam marilah juga kita selalu limpah curahkan ke haribaan keluarga kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para penduduk kisah beliau hingga yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang beriman untuk berpuasa, yang titik akhir yang diharapkan dari hasil berpuasa adalah la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memang disyariatkan, itu hikmahnya ya apa istilah tadi, untuk melahirkan ketakwaan, bahwa itulah hikmah dari disyariatnya puasa, melahirkan ketakwaan untuk orang-orang yang berpuasa. Artinya memang orang yang berpuasa itu harusnya harus selalu memperbaiki aspek dari ibadahnya, ibadah puasanya. Makanya di kajian-kajian kita sering mendengar mempelajari bagaimana fikih tentang puasa. Kenapa? Karena puasa itu setahun sekali dan harus benar, namanya ibadah itu harus sesuai dengan aturannya, sesuai dengan syariat puasanya, agar tadi memperoleh la'allakum tattaqun. Karena puasa yang sempurna itu puasa yang bisa melahirkan ketakwaan. Ya, jadi puasa yang sempurna sekali lagi adalah puasa yang bisa melahirkan ketakwaan. Nah, Syekh Atta bin Khalil menyatakan bahwa hakikat takwa itu ada tiga. Ya, jadi hakikat takwa itu ada tiga. Yang pertama, hakikatnya adalah takut pada Allah. Yang kedua, takut pada Allah dan Rasulnya, taat pada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah menyiapkan diri untuk akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bahwa takut oleh Allah yang Maha Agung, kemudian mengamalkan Al-Quran dan mempersiapkan diri untuk akhirat, itulah tadi ya tiga perkara terkait dengan hakikat takwa tadi. Jadi ketakwaan itu mempunyai dimensi tadi, dimensi bahwa kita tuh harus takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, takut melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, takut melaksanakan atau melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian konsekuensi kedua tadi taat pada Allah dan Rasulnya. Itu hakikat takwa. Dan yang terakhir adalah menyiapkan diri untuk akhirat. Nah, ketakwaan yang digambarkan seperti tadi itu bukanlah tentu yang ketakwaan yang bersifat parsial, bersifat individual, ya, atau bersifat satu-satu saja, puasa saja dan sebagainya dalam ketakwaan itu. Melainkan ketakwaan itu ya harusnya bersifat total tadi. Taat kepada Allah Rasulnya itu adalah ketakwaan yang bersifat total dan dalam seluruh aspek kehidupan. Itu namanya ketakwaan. Jadi ketakwaan itu harus bersifat total, ya, dalam seluruh aspek kehidupan, ya. Bahkan
bukan hanya ketakwaan yang bersifat temporal atau sementara saja. Misalnya di bulan Ramadan seorang muslim taat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi di bulan lain tidak. Ini tidak tepat tentunya, ya. Jadi ketakwaan yang pas itu adalah ketakwaan yang bersifat total, dan menyeluruh untuk aspek kehidupan, tidak hanya bersifat puasa saja, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Tapi ketakwaan itu harusnya bersifat kontinu, ya, kontinu atau terus menerus di setiap waktu. Itu ketakwaan yang diharapkan. Jadi puasa itu bagian dari itu, bagian dari bagaimana kita diajar untuk memperoleh ketakwaan tadi. Ketakwaan terkait dengan ketundukan kita pada aturan-aturan puasa. Jadi kalau puasa itu nggak boleh makan, ya nggak boleh makan. Kalau puasa itu nggak boleh minum, ya nggak boleh minum, ya tidak minum. Ketakwaan seperti itu ya diharapkan nanti di seluruh aspek ketakwaan, semuanya total, seluruh ajaran Islam. Dalam sholat rukunnya juga dilaksanakan, tidak hanya dalam sholat juga, tapi di seluruh aspek kehidupan manusia. Karena sekali lagi yang harus kita pahami bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan dari A sampai Z, dari masalah individual, masalah pribadi, masalah masing-masing, sampai masalah bernegara. Ya, jadi ketakwaan yang bersifat temporal itu tidak diharapkan. Tidak hanya bulan puasa saja harusnya ketakwaan yang diperoleh nanti ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi ketakwaan hati gitu ya adalah ketakwaan yang tidak terikat dengan dimensi waktu dan ruang. Tidak hanya karena sekarang, tapi harus kontinu, harus terus menerus. Tidak hanya seperti hanya bulan puasa taat saja, tapi nanti ketika setelah puasa bebas, ya, kemudian melaksanakan dosa-dosa yang lainnya. Misalnya di bulan puasa tidak pacaran, kemudian di luar puasa pacaran. Di bulan puasa semangat sekali ke musola, ke masjid, nanti setelah habis puasa kopi lagi masjid. Dan ini yang terjadi selama ini. Kenapa? Karena ketakwaan yang didapat selama ini hanya ketakwaan temporal saja, hanya bersifat ya pada bulan Ramadan saja, pada saat berpuasa saja. Sementara ketika tidak berpuasa, ketakwaan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi tidak ada. Padahal di dalam seluruh kehidupan kita itu ada aturannya. Semua diatur oleh Islam. Jadi ketakwaan hakiki itu ya tadi tidak terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya, sebelum beliau dikirim untuk menjadi gubernur di sebuah wilayah yang lumayan jauh. Apa kata Rasulullah? Ya, ittaqillah haitsumma kunta, kata Rasulullah. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Artinya ketundukan kita, ketakwaan kita, kemudian takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harusnya di mana saja kamu berada, mau di rumah, mau di luar, mau di bulan puasa, mau di bulan yang tidak bulan puasa, bulan yang lain, bulan Sa'ban, bulan Zulhijjah kah, ketakwaan itu harus ada. Dan ini ketakwaan seperti inilah sebenarnya yang nanti meniscayakan kita sebagai kaum muslim itu terikat pada syariat Islam, pada aturan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi ketakwaan itu seperti itu, meniscayakan kita akhirnya kalau ketakwaannya seperti tadi, yaitu ketakwaan yang tidak terikat dengan dimensi dan ruang. Dalam ibadah taat, dalam rumah tangga taat, dalam pergaulan sosial juga taat pada aturan Allah, dalam pendidikan taat pada aturan Allah, dalam ekonomi taat pada Allah, dalam bernegara, berpolitik itu juga taat pada aturan Allah. Jadi semuanya ketakwaan yang pas, yang seperti yang hakiki itu meniscayakan kita untuk terikat pada syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan tanpa memandang dimensi dan ruang, tanpa memandang tempat. Dimanapun kita berada, kita taat. Dimanapun kondisinya, kita taat. Kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puasa, ya. Jadi puasa ini harusnya kita bisa mewujudkan ketakwaan yang hakiki tadi, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu
ketakwaan yang bersifat total dalam seluruh aspek kehidupan. Kenapa? Karena ketakwaan seperti itulah ketakwaan yang diharapkan oleh Islam. Seorang muslim itu tidak boleh menjadi muslim yang hanya taat pada bulan tertentu, di luar tidak taat pada masalah sholat, tapi di bidang lain tidak taat, ya masih mengambil riba, masih menggunjing orang, menggibah orang dan lain sebagainya. Sama orang tua tidak taat, ya bahkan mungkin malah durhaka sama orang tua. Ini ketakwaan yang tidak diharapkan oleh Islam dari hasil berpuasa tadi. Puasa itu mengajarkan kita untuk taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala secara total. Kenapa? Nah, dalam puasa kita punya aturan-aturan, tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Bahkan ada yang kemarin diceritakan kan yang menghilangkan pahala puasa. Ada orang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya itu kan nggak bagus seperti itu, kan rugi sekali, cuma lapar haus tapi nggak dapat pahalanya. Makanya ketakwaan seperti itulah yang nanti harusnya berlanjut, diperoleh di bulan ini dan berlanjut pada bulan-bulan selanjutnya, terkait dengan aspek-aspek yang lain dalam kehidupan yang itu juga diatur oleh Islam, dalam pendidikan, ya dalam politik, dalam pergaulan, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam bernegara, semuanya mengajarkan kita untuk dimanapun berada, kapanpun itu, tanpa memandang ruang dan waktu, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi, takut pada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, dan menyiapkan diri untuk hari akhirat. Mungkin itu yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang tidak berkenan, sekali lagi mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.